Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat PJJ ya? Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang buku besar bank. Yang akan kita pelajari dari buku besar bank itu adalah yang pertama, pengertian dan fungsi buku besar. Yang kedua, bentuk buku besar. Yang ketiga, sistematika rekening atau akun bank. Dan yang terakhir, buku pembantu atau kalau di bank namanya buku tambahan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan fungsi buku besar. Apa sih buku besar? Buku besar, istilah asingnya ini ledger ya, adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Jadi buku besar itu adalah alat yang digunakan. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Jadi berisi perkiraan-perkiraan ya. Buku besar yang digunakan dalam kegiatan akuntansi tidak berbeda. Ingat, tidak berbeda antara perusahaan dengan bank. Perbedaannya hanya terletak pada rekening yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan. Jumlah perkiraan buku besar yang diperlukan tergantung pada jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan. Jadi antara satu instansi dengan instansi yang lain itu perkiraan buku besarnya bisa jadi berbeda. Jumlahnya itu pasti berbeda tergantung dari apa? Dari jenis kegiatannya, volume transaksinya, dan informasi yang diinginkan. Apa sih fungsi buku besar? Yang pertama yaitu meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal. Ini apa biasanya kita kenal? Posting ya. Meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di jurnal. Fungsi yang kedua yaitu alat yang menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya kecil sampai yang besar ini. Lalu yang ketiga yaitu bahan informasi ketika menyusun laporan keuangan. Ini adalah fungsi-fungsi dari buku besar. Materi berikutnya yaitu tentang bentuk dari buku besar. Ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama bentuk T. Bentuk ini paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas serta kode akun diletakkan di kanan atas. Itu adalah bentuk T yang paling mudah, paling sederhana. Yang kedua yaitu bentuk skontro. Buku besar ini biasanya disebut bentuk 2 kolom. Skontro berarti sebelah menyebelah atau dibagi 2, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan yang mempunyai transaksi yang relatif banyak. Yang keempat yaitu bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk buku ini hampir sama dengan saldo tunggal.
Hanya perbedaannya dalam buku ini kolom saldonya dibagi dua, yaitu kolom debit dan kredit. Ini contohnya ya anak-anak ya. Ini adalah contoh buku besar bentuk T. Lihat, seperti huruf T. Set, tarik ke bawah. Nih, paling sederhana, hanya berbentuk seperti huruf T. Sebelah kiri menunjukkan sisi debit, sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun nanti ditaruh di sini di atasnya, nomor akun nanti taruh di atas sini, di kanan atas. Contoh yang kedua yaitu buku besar bentuk skontro, 2 kolom. Ya, buku besar yang memiliki 2 kolom. Bentuk skontro berarti sebelah menyebelah. Sebelah kolom pertama debit, kolom sebelahnya kredit. Ini sebenarnya hampir sama dengan T ya. Lihat kalau kita tarik seperti ini, sama dengan T. Bedanya ini diberi kolom untuk memudahkan, untuk lebih sistematis. Tanggal di kolom sini, keterangan di kolom ini, ref diisi di sini, debit di sini. Jadi ini sebenarnya sama kan dengan ini, hanya bedanya ini udah dikasih kolom-kolom yang sebelah sini. Ini untuk debit, yang ini untuk kredit. Sama ini nanti nama akun, ini nomor akun, ya. Yang ketiga, contoh bentuk besar bentuk stafel. Contoh buku besar bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Nah, ini DK ini angkanya berapa, saldonya apa nih? Debit apa kredit? Ditulis. Kalau debit ya nanti tulis debit. Kalau kredit tulis kredit. Ya, ini debit atau kreditnya. Nanti angkanya saldonya di sini. Nah, ini stafel berkolom saldo rangkap. Jadi lebih mudah seperti ini, lebih enak ya menggunakannya. Tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Nah, saldonya apa nih? Kalau saldonya debit nanti letaknya berarti ada di sini. Kalau saldonya kredit adanya di sini. Jadi nggak perlu ditulis DK lagi seperti ini. Nih, contoh bentuk stafel kolom tunggal yang ini. Jika transaksinya banyak, yang ini digunakan sama yang dengan kolom saldo tunggal, bedanya cuma ini saldonya dibagi 2 kolom, debit dengan kredit. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya tentang sistematika rekening atau akun bank. Sistematikanya, lihat ya, penggunaan nama, struktur, dan hubungan antar rekening perlu ada keseragaman agar laporan yang dihasilkan mudah dipahami. Lalu yang berikutnya, sistematika rekening bank disusun dengan menggunakan digit tertentu. Dan digit pertama berupa rubrik rekening. Ini digit pertama, rubrik rekening ya. Lalu digit yang kedua, nih lihat, digit kedua berupa identifikasi jenis valutanya, asing atau rupiah. Yang digit ketiga berisi kelompok rekening grup. Yang ini rekening grup. Lalu digit yang keempat berisi kelompok rekening subgrup atau bagian dari grup ini apa? Ini subgrupnya, ya. Terakhir berupa rincian atau kalau untuk tabungan biasanya rekening individual, nama nasabahnya gitu ya. Ini adalah sistematika dari nomor akun buku besar bank. Ini pengelompokan rekening. Pengelompokan rekening ini didasarkan pada apa? Lihat ini ya. 1. Aktiva, 2. Kewajiban, nomor 3. Ekuitas, nomor 4. Pendapatan, nomor 5. Beban, nomor 6. Aktiva produktif, nomor 7. Aktiva tetap, nomor 8. Komitmen, dan ke-9 kontingensi. Itu pengelompokannya didasarkan pada apa? Pada sifat dan fungsi rekening. Untuk apa pengelompokan itu dibuat? Agar dapat menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, komitmen, dan kontingensi. Ingat ya, pengelompokannya didasarkan pada sifat dan fungsi rekening. Ini contoh rekening akun bank. Ini untuk akun aktiva. Kita ambil contoh 10621. 1 ini menunjukkan aktiva.
0 menunjukkan aktivanya dalam rupiah. 6 menunjukkan grupnya kredit yang diberikan. 2 ini menunjukkan subgrup pihak yang tidak terkait dengan bank. Biasanya yang tidak terkait itu kalau nomornya 2, kalau yang terkait biasanya 1 nih, lihat. Yang ini rekening individualnya. Ini contoh untuk aktiva. Yang ini aktiva atau harta ya. Ini kita ambil contoh untuk kewajiban. 21411. 2 itu menunjukkan rekening kewajiban. 2. Nomor 1 itu kewajiban dalam valuta asing. Lihat nih, 1 itu valuta asing, kalau 0 itu rupiah. Jadi kalau kewajibannya dalam rupiah berarti 20 nanti di sininya, 20 ya. Ini 1 kewajiban dalam valuta asing. 4 ini deposito berjangka. Kalau tabungan nomor berapa? Misalnya nomor 1 gitu ya. Nah, ini kebetulan contohnya deposito berjangka. Jadi grupnya nomornya 4 ya. Lalu nomor 1 pihak yang terkait dengan bank. Ini nomor 1 pihak yang terkait dengan bank. Nih nomor 1 pihak yang terkait dengan bank. Yang nomor satunya rincian atau rekening individual. Ini contoh untuk akun kewajiban. Yang ketiga contoh untuk akun beban. Nomornya 50111. 50111. 5 rekening beban. 0 itu beban dalam rupiah, ingat 0 beban dalam rupiah, ini aktiva dalam rupiah, 1 kewajiban dalam valuta asing. Ini grupnya beban operasional 1 ya, beban operasional. Ini subgrup dari beban operasional itu kita ke beban bunga, nomor 1 beban bunga. Nah, beban bunga ini ada lagi rinciannya yaitu bunga yang dibayar. Ini adalah contoh akun beban. Gelas materinya yaitu buku pembantu atau dalam bank istilahnya buku tambahan. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, buku tambahan. Awas ya, buku pembantu atau kalau di bank ini istilahnya buku tambahan. Ya, dalam sistem rekening yang ada di bank, baik valuta asing maupun rupiah, buku tambahan ini pada umumnya adalah buku tambahan giro, buku tambahan tabungan, buku tambahan deposito, buku tambahan pinjaman, dan buku tambahan lainnya. Ingat, kalau buku pembantu itu kan adanya buku pembantu utang, buku pembantu piutang. Tapi kalau di bank, buku pembantu itu istilahnya buku tambahan. Dan buku tambahan ini pada umumnya adalah buku tambahan giro, buku tambahan tabungan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian pahami. Hal lain yang harus kalian pahami yaitu hubungan antara akun buku besar dengan saldo tiap akun di buku besar atau di buku pembantu atau buku tambahan itu memainkan peranan penting. Dalam hal apa? Dalam memelihara akurasi atau ketepatan data yang disimpan di dalam database sistem. Fungsi dari buku tambahan ini adalah untuk mengetahui jumlah seluruh rekening nasabah dari masing-masing produk bank. Yang berikutnya ada nomor rekening. Nah, fungsi nomor rekening ini untuk memudahkan dalam transaksi di bank yang biasanya menggunakan nomor rekening dari nasabah yang telah diprogram sesuai dengan general ledger-nya dari rekening tersebut. Jadi, jika ada transaksi di rekening nasabah, maka secara otomatis gabungan transaksi di rekening tersebut juga akan muncul pada transaksi di buku besarnya. Jadi udah otomatis, sudah sistematis. Nah, proses transaksi di buku besar biasanya dilakukan pada saat batch processing, yaitu pada akhir hari setelah pelayanan kepada nasabah ditutup. Ini yang harus dipahami. Contoh, ada nasabah yang mempunyai nomor rekening tabungan 01 125 00 96 45223. Ini adakah arti dari angka-angka ini? Jelas. Sebelum ini kita lihat dulu nih, ini kode jenis rekening. Ini biasanya tidak berlaku mutlak ya, tergantung banknya ya, tapi ini biasanya bersifat umum.
Tabungan itu kodenya 00, pinjaman 01, deposito 02, giro 03, rekening buku tambahan lainnya 04. Jadi kalau nasabah ini nomor rekeningnya sekian, artinya apa? 2 digit yang pertama itu menunjukkan nomor cabang pembantu atau bisa juga cabang pusat, ya, kantor pusat pemilik rekening. Lalu yang angka 125, 3 digit yang kedua nih, menunjukkan nomor kantor cabang. Jadi kalau ini nomor kantor cabang ya berarti ini kantor pusat, ya, yang ini kantor pusat, ini kantor cabang. 00 menunjukkan bahwa ini adalah rekening tabungan, nomor jenis produk rekening tabungan, digit yang ketiganya, yaitu 00. 96 ini menunjukkan tahun pembuatan. Dan yang terakhir 45223 adalah merupakan nomor rekening nasabah yang bersangkutan. Ya, ini kantor pusat, ini kantor cabang, ini produknya apa, yang ini tahun pembuatannya, dan ini baru nomor rekeningnya. Itu adalah contoh nomor rekening bank. Ingat, pembuatan nomor rekening biasanya disesuaikan dengan jenis rekening yang dimiliki oleh nasabah dan dilakukan oleh sistem komputerisasi bank secara otomatis. Dengan adanya sistem penomoran rekening tersebut, maka akan segera diketahui jenis produk bank dan kantor cabang yang mengeluarkan rekening tersebut. Hendaknya perlu diketahui bahwa penomoran nomor rekening yang tadi tidaklah baku dan dalam praktiknya masing-masing bank tidak sama sesuai dengan kebijakan manajemen dari bank yang bersangkutan dalam mengaplikasikan sistem informasinya. Jadi awas nih ya, ini tidak baku nomor yang tadi gitu. Tergantung dari apa, tidak praktiknya masing-masing bank tidak sama. Sesuai dengan apa? Dengan kebijakan manajemen dari bank yang bersangkutan dalam hal mengaplikasikan sistem informasi. Itu adalah materi yang kita pelajari pada pagi ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita akan bahas mengenai pengelompokan akun buku besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.